sudah memberikan meluangkan waktunya untuk siang hari yang sangat panas ini. Perkenalkan, di sini saya memperkenalkan diri. Seharusnya sudah kenal ya memang. Saya Nurma Susanti, salah satu calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, sekolah kita memiliki 3 calon guru penggerak. Yang pertama dia Ayulandari, yang kedua Indah Kusumawardani, dan saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan ke teman-teman semua tentang modul 1 dari program pendidikan guru penggerak itu sendiri. Tolong Mbak Krisna. Apa saja yang akan disosialisasikan? Di sini saya akan menyampaikan 4 modul. Yang pertama 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia di Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Kenapa di sini saya menuliskan yuk bisa yuk? Ini salah satu bentuk cara saya untuk menggerakkan teman-teman semua untuk memajukan sekolah tercinta kita ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang modul pertama, apa filosofi pendidikan Indonesia yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan utama pendidikan nasional Indonesia sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya melalui merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar itu mengacu pada 6 profil pelajar Pancasila. Tentunya teman-teman semua sudah pernah mendengar, pernah belajar tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kenapa saya dan Bu Endah, Mbak Endah mengambil 2 dari ke-6 profil pelajar Pancasila? Karena kami berpikir bahwa 2 poin penting itu saja sudah cukup bagi anak-anak. Mereka bisa membiasakan di sekolah dan kemudian membawanya ke rumah. Jika 2 poin itu nanti akan terwujud, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih daripada sekolah-sekolah yang lain. Apa itu yang kami ambil nanti akan saya bicarakan pada modul keempat. Nah, di sini pada modul yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak harus secara sadar menguatkan nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila di sini saya bersama dengan Bu Endah, Mbak Endah, hanya mengambil 2 dari ke-6 itu untuk dijadikan sebagai visi dari sekolah kita. 2 poin itu nanti akan terwujud, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih daripada sekolah-sekolah yang lain. Apa itu nilai guru penggerak? Yang pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, seperti yang sudah kami jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, tentang peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan. Kemudian pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Apa itu visi guru penggerak? Di sini guru penggerak harus dapat merumuskan dan mencapai visi yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila murid-muridnya melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif. Inquiry, apresiasi
inisiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif atau kekuatan dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, di sini dalam mewujudkan visi guru penggerak, kami memiliki tahapan-tahapan yang disingkat dengan BAPJA. Yang pertama, buat pertanyaan, kedua, ambil pelajaran, ketiga, gali impian, keempat, jabarkan rencana, dan kelima, atur eksekusi. Nah, di sini modul yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk mewujudkan visi, guru penggerak perlu menerapkan teori budaya positif. Di sini pada modul ini dibagi menjadi 6, yaitu perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan dasar, kelima 5 posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Monggo kita masuk yang pertama. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu perubahan paradigma. Di sini kita harus mengubah pemikiran kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana masing-masing konsep ini memiliki 8 poin. Yang pertama, kita langsung saja kepada teori kontrol yang harus kita pahami bersama, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan dari masing-masing orang. Seperti kebutuhan saya A dengan B dengan C, itu kita tidak bisa menyamakan. Kita sama-sama butuh ini tidak bisa, karena tiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, hampir sama dengan penjelasan pertama tadi. Kemudian kembali ke penjelasan ketiga, poin yang ketiga, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita di sini belajar menghargai bahwa setiap orang memiliki pandangan, memiliki pendapat, memiliki harapan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan orang lain. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan, entah itu baik, entah itu buruk. Apapun yang dilakukan anak, pasti mereka memiliki tujuan masing-masing. Kenapa mereka melakukan hal tersebut, itu pasti memiliki tujuan. Yang kelima, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Di sini kita harus benar-benar menekankan bahwa tidak ada orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita yang bisa mengubah hidup kita yang bisa mengubah pandangan hidup kita. Apapun yang masuk ke telinga kita dari orang lain, itu kita dengarkan, kita ambil yang baik-baik, kita buang yang jelek-jelek, tapi tetap kita yang menentukan hasil akhirnya. Yang keenam, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa kita tidak bisa mengubah pendapat, pandangan, harapan, cita-cita orang lain. Kita hanya memberi masukan apa yang menurut kita baik, tapi kita tidak bisa memaksakan bagaimana keputusan yang akan mereka ambil. Kemudian yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, gagal berpikir menang-menang. Pada konsep yang kedua yaitu tentang disiplin positif dan motivasi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Ini seperti tentang keyakinan kelas, kemarin sudah pernah kita bahas. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian konsep yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Yang poin yang kedua yaitu tentang hukuman, sanksi, dan restitusi. Di sini hukuman merupakan termasuk pada identitas gagal. Disiplin yang termasuk sanksi
Dengan diberi apresiasi oleh kepala sekolah. Mau tidak mau, jenengan senang dengan bangga dengan keluarga sendiri. Nah, suatu ketika jenengan berangkat pagi lagi, tapi tidak mendapat apresiasi dari kepala sekolah, itu justru menurunkan disiplin diri Anda sendiri. Anda awalnya senang berangkat pagi karena kesadaran diri Anda sendiri, tapi karena sering dipuji, dengan akhirnya aku nggak berangkat pagi aja karena udah nggak dipuji lagi, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti untuk contoh-contoh yang lain bisa kita pelajari lagi. Aku bagusnya. Yang ketiga, keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kenal cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan kelima, kesenangan, kebutuhan bermerasa senang. Di sini kemarin dipelajari tentang suatu kasus. Itu misalkan si anak A, dia itu merebut jajan makanan dari temannya. Dia ditanya sama gurunya, kenapa kamu kok mengambil makanannya anak? Misalkan si A itu menjawabnya, saya bosan sama makanannya itu di rumah itu aja. Saya pengen mencoba. Itu masuk kepada kebutuhan untuk kebebasan. Dia ingin memilih. Tapi ketika dia jawabannya gini, saya pengen dipanggil guru aja, saya suka dipanggil sama guru, itu berarti dia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Jadi apapun kasusnya itu, anak pasti memiliki alasan. Nah, alasan itu kembali kepada kebutuhan anak masing-masing. Masuk pada poin yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pendukung, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini pada poin yang pertama dan kedua termasuk perilaku kontrol negatif, di mana termasuk motivasi eksternal dan termasuk identitas gagal. Bisa tidak bisa kita harus menghindari dua poin ini. Pada poin ketiga, 4, dan 5 termasuk perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Di sini termasuk identitas berhasil. Kenapa? Karena kita bisa mengajak anak-anak berkomunikasi positif sehingga mereka tidak merasa takut, terbebani ketika berkomunikasi dengan kita. Untuk kasusnya nanti kita bisa bahas pada lain waktu. Misalkan pada ini teman, ada anak yang berangkatnya siang. Itu kata-katanya seperti ini. Alasannya kenapa? Kamu nggak kasihan loh kamu berrenang. Ayo kamu cerita aja kenapa? Seperti itu. Kalau teman itu, kalau pemantau, kamu tahu nggak kamu salah? Kalau salah kamu lakukan apa? Kamu harus apa? Konsekuensinya seperti apa? Seperti itu. Tapi kalau manajer ini lebih fokus lagi. Ini kita hanya menggiring bagaimana anak memahami dan mengetahui kalau dia itu salah. Bukan kita yang membuat yang mengatakan kalau dia salah, tapi dia sudah mengakui kalau dia salah, seperti itu. Terus kemudian dia akan memiliki inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau saya gini, berarti konsekuensi saya harus gini, Bu. Nah, pada poin yang terakhir di modul 1.4 yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 poin, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Langsung saja, Mbak Krishna. Nah, bagaimana rancangan tindakan untuk aksi nyata pada visi yang sudah saya rencanakan? Di sini dijelaskan apa latar belakangnya. Di era digitalisasi ini diperlukan karakter murid yang tetap menjaga budaya timur Indonesia dan karakter tersebut tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Apa tujuannya? Dapat membiasakan murid untuk berakhlak mulia dan mandiri. Bagaimana kalau ukurnya? Murid terbiasa menunjukkan budaya positif, berakhlak mulia dan mandiri. Kemudian dukungan-dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama, alat ibadah, alat prokes, alat siram tanaman, tempat sampah, speaker atau toa. Yang kedua, murid, kepala sekolah,
guru kelas, guru mapel, pustakawan, dan penjaga sekolah. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan pihak yang bersangkutan. Di sini seperti dinas kesehatan dan lain-lain. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, menyampaikan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah. Yang kedua, menggerakkan rekan guru terutama dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif. Yang kelima, yang keempat, maksud saya memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Nah, di sini kita masuk pada program aksi nyata budaya positif yang akan saya kembangkan, lakukan, budayakan untuk sekolah kita. Yang pertama yaitu beribadah. Di sini khusus pada pembiasaan kita untuk melaksanakan sholat duha, membaca juz amma untuk anak-anak juga. Ini nanti dikhususkan pada guru bapak masing-masing khusus juz ammanya. Kemudian untuk non-Islam itu nanti ada pembiasaan tentang membaca Alkitab, langsung dipasarkan kepada guru kelas masing-masing. Maksud saya guru bapak masing-masing. Kemudian pada poin yang kedua, melaksanakan kedisiplinan dan kemandirian. Di sini kita harus sudah menyeragamkan anak-anak dari atas sampai bawah, baik itu warna baju, bag, kabel seperti itu. Yang ketiga, melaksanakan prokes. Di sini kita juga sudah membiasakan sejak awal kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebelum anak-anak masuk ke sekolahan, kita sudah mengecek suhu mereka masing-masing, ada petugasnya yang sudah kita bagi. Kemudian memberi anak-anak hand sanitizer. Ada juga sudah disediakan tempat cuci tangan di depan kelas mereka masing-masing. Ada juga sudah disediakan sabun cuci tangan, ada tisu juga. Yang keempat, melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini kita harus tetap ramah, humble pada anak-anak. Kita harus menyambut mereka dengan gembira. Apapun masalah yang kita hadapi di rumah dengan orang lain, masalah pribadinya seperti itu, kita harus tetap bisa tersenyum untuk mereka. Yang kelima, menggalakkan perawatan tanaman di depan kelas masing-masing. Di sini kita membagi tiket kelas untuk anak-anak dan mereka yang mendapat giliran tiket kelas diberi tanggung jawab untuk merawat, untuk menyiram tanaman yang ada di depan kelas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki perasaan bahwa mereka itu memiliki tanaman yang ada di depan kelas mereka. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Bu Yulia. Mohon izin saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nurma. Mohon izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa program aksi nyata budaya positif tadi ada beribadah, Ibu. Nah, itu tadi khususnya yang untuk sholat duha. Itu nanti untuk teknis pelaksanaannya pripun nggih? Karena kan di sini kita kelasnya banyak, ada 12 rombel. Nah, itu nanti untuk teknis pelaksanaannya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yulia atas pertanyaannya dan perhatiannya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana teknisnya. Nanti rencananya yang sudah saya bicarakan dengan Bu Indah dan Bu Kepala Sekolah bahwa kegiatan sholat duha tidak untuk kelas 1, 2, 3. Kenapa? Karena jam masuknya sangat sedikit. Jadi kayak
selalu bergerombol dan berdesa-desakan di masjid. Pada poin yang keenam yaitu membuang sampah di tempatnya dengan memilih dan memilahnya. Di sini tempat sampah kita sudah tersedia 3 kalau nggak salahnya, yang sudah ada organik, anorganik, kaca dan B3. Dan di sini kita mulai membiasakan ke anak-anak mana sampah yang termasuk sampah anorganik, mana yang termasuk sampah organik, mana yang kaca, mana yang B3. Mereka harus bisa terbiasa untuk membuangnya pada tempatnya. Saya sudah mencoba menyampaikan ini kepada kepala sekolah, dan insya Allah nanti kepala sekolah akan istilahnya melengkapi tempat sampah yang sekiranya jumlahnya kurang nanti akan dilengkapi seperti itu. Kemudian yang ke-7 yaitu mengucapkan Pancasila sebelum pembelajaran dan menaikkan lagu nasional sesudah pembelajaran. Ini insya Allah akan meramaikan sekolah kita pada pagi dan siang hari. Otomatis suara anak-anak banyak tadi pagi hari banyak yang membacakan Pancasila. Kenapa? Karena sepertinya anak-anak, khususnya anak-anak yang kelas rendah, kelas 1-2 kurang hafal tentang Pancasila. Ketika kita biasakan ini, insya Allah nanti anak-anak akan otomatis hafal Pancasila kita. Kemudian nyanyikan lagu nasional sesudah pembelajaran. Di sini bisa nasional, bisa lagu daerah, tergantung mereka. Kalau kemarin di kelas saya minta hafalkan dulu di rumah mana yang mau hafal semua dihafalkan. Nanti kita menyanyi bersama-sama seperti itu. Kemudian poin yang terakhir memperdengarkan lagu nasional dan lagu daerah sebelum jam pembelajaran dan saat jam istirahat. Di sini kita sudah memakai terima kasih Mbak Trisna sudah mendownloadkan banyak sekali lagu-lagu nasional dan lagu daerah yang beraneka macam jenisnya. Anak-anak kita sudah terbiasa telinganya dengan lagu-lagu, banyak lagu-lagunya. Mereka akhirnya mulai hafal kembali, mulai mengingat kembali lagu-lagu nasional dan lagu daerah. Sekian aksi nyata yang saya ingin wujudkan, ingin kembangkan, ingin tanamkan, ingin budayakan ke sekolah kita, dan kemudian mereka akan terbiasa untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mari kita bergerak dan menggerakkan sekolah kita bersama-sama. Saya di sini tidak bisa sendiri tanpa dukungan teman-teman semua. Saya di sini tetap membutuhkan istilahnya dukungan, motivasi teman-teman dengan berbagai macam tugas dari guru penggerak. Sebenarnya penggerak itu menyenangkan, tidak usah takut. Nanti untuk selanjutnya monggo untuk mendaftarkan ke angkatan 6, 7, 8 insya Allah tetap dibuka kembali dan kuotanya sangat banyak sekali. Dan yang pasti ada uang lelahnya, istilah seperti itu. Untuk Mbak Diana, Mbak Yulia, Mbak Siwi, Mbak Krishna, Mbak Dewi, tetap semangat semuanya. Sekian untuk siang hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf.